Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan, menyimak, bahkan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus dari Matius pasal 22 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Saya akan membacanya dengan Alkitab terjemahan baru jilid atau versi yang kedua. Mungkin ada sedikit perbedaan di sana-sini, tetapi maknanya sama. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 46. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar saudara-saudara? Baik, luar biasa. Salam juga dari jemaat tempat saya melayani, GKI Mangga Besar, untuk kita semua. Karena ada pertukaran inilah, maka saya bisa hadir di sini. Ibu bapak sekalian, ibadah kita dikemas dalam bentuk ibadah intergenerasional. Berarti ada segala usia, segala umur itu terlibat dan ada hadir dalam ibadah kita. Termasuk anak-anak yang tadi mengingatkan kepada kita akan jati diri setiap warga kerajaan Allah. Anak-anak Tuhan, rukun cinta, kasih yang tidak hanya sekedar diucapkan, yang tidak hanya sekedar ada di sini, tetapi kemanapun kita pergi, maka itu menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu dengan yang lain.
Tema kasih rasanya tidak bosan-bosannya, tak henti-hentinya. Untuk kita bicarakan, untuk kita renungkan, dan kita coba terus-menerus lakukan dalam hidup kita. Ya mengapa? Karena memang benar, kekristenan itu identik dengan cinta kasih. Kalau tidak ada itu, maka mustahil kita juga ada di sini. Kalau Allah tidak mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar, yang tadi kita baca dalam berita anugerah. Kita dengarkan itu, Yohanes 3 ayat 16, maka kita mustahil ada di sini. Menarik untuk kita perhatikan, tema kita adalah mengasihi diri sendiri dan sesama. Saya mau mengajak kita untuk sejenak merenungkan bagian tema ini. Apa yang Anda bayangkan, yang Anda pikirkan kalau mendengar kata mengasihi diri sendiri? Coba apa yang kita pikirkan ketika kita dengar mengasihi diri sendiri? Saudara-saudara, apakah segera muncul dalam benak kita? Mengasihi diri sendiri itu adalah perbuatan atau tindakan yang sangat luhur, yang sangat mulia. Ataukah sebaliknya, mengasihi diri sendiri ini semacam tabiat pementingan diri sendiri? Mengasihi diri sendiri itu adalah egois. Dari dua kemungkinan ini, saudara-saudara, berat yang mana dalam pikiran kita? Mengasihi diri sendiri itu adalah tindakan yang sangat mulia, yang sangat luhur, atau mengasihi diri sendiri itu adalah tindakan yang egois, mementingkan diri sendiri? Jawabannya ada di hati Anda. Karena kalau saya minta angkat tangan, biasanya nggak ada yang mau angkat tangan. Saudara-saudara, banyak orang menyangka bahwa mengasihi itu adalah memberikan atau berusaha penuh dengan segala cara agar orang itu gembira. Mengasihi itu agar orang senang. Maka mengasihi diri sendiri berarti berusaha memberikan segala sesuatu pada diri sendiri untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan kegembiraan. Tadi namanya Ale ya. Ale tadi rasanya digambarkan mukanya lesu. Kenapa seperti itu? Lalu Ale menjawab, "Iya, tahulah bahwa kemarin itu malam minggu. Waktunya untuk bersenang-senang. Bisa main game, bisa bertemu dengan teman, bercengkrama, dan seterusnya. Untuk menyenangkan diri sendiri." Nah, saudara-saudara, seorang ketika mengasihi diri sendiri, seringkali dipahami, ya yang aku senang, yang aku suka, maka aku akan melakukan dan berusaha mendapatkan itu. Kalau aku suka main game, maka harus ada HP yang mumpuni. RAM-nya gede, ya, speed-nya kenceng, baterainya awet, dan seterusnya. Berusaha untuk menyenangkan diri sendiri. Atau kalau ada seorang yang hobinya traveling, jalan-jalan,
Ia akan berusaha. Oh, saya sedang mengasihi diri sendiri, saya ingin saya gembira, senang, maka saya akan mencari tempat-tempat yang eksotik. Tempat-tempat yang enak. Anak-anak muda mengatakan tempat yang bisa dipotret, diupload ke Instagram. Mencari yang namanya hidden game. Tempat kalau berusaha ini orang belum pernah ke situ tapi indah. Terus kita upload dan orang lain banyak kasih jempol, bertanya, di mana Ale ya? Ini tempatnya keren, bagus sekali. Atau bagi yang hobinya kuliner, ya kuliner sekarang sedang ada di mana-mana, ngetren. Orang yang mengasihi diri sendiri menganggap saya harus dipuaskan dengan makanan, dengan minuman, dengan kuliner yang enak, yang keren, yang kekinian. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Para pemikir Yunani dulu, 500 tahun sebelum Yesus lahir itu, melihat perilaku orang yang mengasihi diri sendiri dengan cara memuaskan, menyenangkan dirinya itu, maka seringkali disebutnya hedonis. Dari kata hedon, yang berarti kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, kepuasan. Saudara-saudara, apakah ini betul? Ini sudah menjadi bahan pemikiran ribuan tahun lalu. Lalu ada kelompok lain yang mengatakan rasanya bukan begitu. Mengasihi diri sendiri itu bukan dengan cara memuaskan hawa nafsu, keinginannya, kenikmatannya. Bukan itu. Tapi kelompok ini mengatakan pasti ada sesuatu yang lebih mulia ketimbang kenikmatan sesaat itu. Itulah yang mereka sebut dengan istilah katanya eudaimonia. Eudaimonia ini apa? Ini adalah kebajikan. Tokoh pemikir dulu Plato, Aristoteles mengatakan kebajikan itu jauh nilainya dan akan membahagiakan lebih dari sekedar orang mencari kenikmatan, kesenangan sesaat. Apa kebajikan itu? Kebajikan itu dikatakan memperjuangkan keadilan, hidup bijaksana, dan menahan diri. Saudara-saudara, itulah yang sedang kita pertontonkan ya, kita saksikan belakangan ini. Ada banyak orang yang mencoba untuk mencari meraih kenikmatan itu dengan berkuasa. Mempertahankan kuasanya. Dengan berbagai macam cara, sebab dengan itu ia akan bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Tapi ada nilai yang lebih luhur dari itu. Memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan menahan diri. Meminjam pikiran para pemikir zaman kuno itu, mengasihi diri sendiri itu bukanlah sebenarnya dengan cara memuaskan hawa nafsu, keinginan, kenikmatan duniawi ini. Bukan. Melainkan dengan cara hidup benar. Dengan cara hidup adil, bijaksana, dan menguasai diri. Kenyataannya memang benar seperti itu. Coba saja kita pikir begini. Anda merasa senang dan gembira ketika menikmati katakanlah main game itu. Pada saat ini banyak anak muda, bukan hanya anak muda, ini seringkali disalahkan anak muda. Anak tua juga terlambat gitu. Main gamenya luar biasa. Memang bentuknya mungkin sederhana. Tapi ketika dia sudah ada di situ,
menikmati itu lupa. Lupa waktu, lupa kewajibannya, lupa melakukan ini dan itu. Coba kalau itu dianggap mengasihi diri sendiri, Anda bermain itu, syukur kalau ada wifi. Mungkin yang gratisan. Tapi kalau nggak ada, akan menguras kuota. Kita beli kuota dengan uang kita. Kita duduk diam. Atau rebahan berbaring. Apa dampaknya bagi tubuh kita? Yang sudah jelas mata mungkin akan terganggu. Seberapa jam mata kita bisa terus fokus tertuju pada layar yang kecil itu? Tangan kita, tubuh kita yang sudah mager itu tidak digerak-gerakkan. Apa jadinya? Saudara-saudara, kata orang Mangga Besar, ini hongnyam. Ini bahaya. Tubuh kita akan terbiasa dengan rebahan, dengan duduk. Akhirnya gerak dinamis, mekanis tubuh yang Tuhan ciptakan harus bergerak itu kita manjakan. Lambat laun kita bisa menduga. Gampang sakit-sakitan. Rapuh. Ketika Anda suka dengan es krim, Anda menikmati es krim itu. Mungkin suatu saat Anda akan cari es krim yang lebih enak lagi, lebih enak lagi. Teman saya berkelakar begini, oh kenapa ya? Kalau saya pulang ke kampung, dulu makanan di kampung itu enak benar. Tapi sekarang ketika saya pulang, kok jadi biasa-biasa aja. Saya tidak tahu saudara mengalami itu enggak. Orang Jogja kembali ke Jogja, dulu gudeg ini enak banget. Tapi sekarang kok biasa-biasa aja. Saudara-saudara, bukan gudegnya yang tambah nggak enak, tapi lidah kitanya terbiasa makanan yang terus-menerus lebih enak, lebih enak. Apa jadinya tadi kalau contohnya es krim? Setiap hari kita konsumsi es krim dan terus mencari yang lebih enak lagi. Sudah dapat diduga. Di sini ada dokter nggak? Tubuh kita akan obesitas. Ya. Tubuh kita akan kelebihan gula. Tubuh kita tidak lagi kuat menanggung itu. Dengan begitu sebetulnya kita sedang merusak, bukan mengasihi diri sendiri. Contoh satu es krim, belum lagi makanan-makanan yang lain. Contoh lagi ketika kita mungkin kecanduan, jalan-jalan, tempat-tempat yang pada saat ini untuk healing katanya. Dalam batas-batas kewajaran kita membutuhkan, oke. Tapi kalau kita sudah mulai ketagihan, apa yang terjadi? Kita ngumpulin uang untuk jalan-jalan. Semuanya fokusnya ke sana. Apakah kita sedang mengasihi diri sendiri? Saudara-saudara, rasanya dengan begitu tidak, alih-alih merusak diri kita sendiri. Jelaslah mengasihi diri sendiri ini bukan tindakan pementingan diri sendiri. Bukan pemuasan hawa nafsu dan egoisme kita. Mengasihi diri sendiri dengan benar adalah merawat tubuh kita. Memuliakan tubuh kita. Nah, ini dijadikan oleh Tuhan Yesus standar untuk kita mengasihi orang lain. Kasih yang seperti apa yang dapat kita lakukan terhadap orang lain? Ya, paling banter adalah jelas standarnya mengasihi diri sendiri. Anda akan merawat tubuh Anda, mengajaknya untuk berolahraga,
mengkonsumsi makanan seperti doa yang nanti kita akan doakan sama-sama. Doa Bapa kami, makanan yang secukupnya. Makan yang secukupnya itu adalah bukti bahwa kita mengasihi diri sendiri. Coba Anda bayangkan berdoa, doa Bapa kami, makanan yang secukupnya. Tapi yang terjadi adalah ini enak, ini keren, makan terus. Tapi dalam doa kita, Tuhan tolong. Melalui makanan ini Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Doanya salah lagi. Tuhan juga yang sediakan makanan untuk orang-orang miskin. Seperti apa yang kami makan. Saudara-saudara, keserakahan umat manusia ini untuk dirinya sendiri berlebihan, Tuhan yang suruh kasih makan yang lain. Kalau semua orang makan makanan yang secukupnya, pertama, dia akan sehat. Tidak usah meminta Tuhan sehatkan badanku. Kalau Anda betul-betul konsekuen, makan secukupnya, pasti sehat. Kalau makan secukupnya, pasti orang lain kebagian. Orang lain akan menerima berkat itu. Tidak perlu Tuhan ngatur Tuhan untuk kasih makan orang yang miskin, sementara kita seringkali membuang makanan itu. Saudara-saudara, jelas Yesus memberi patokan. Mengasihi diri sendiri secara benar, yaitu merawat diri sendiri, merawat tubuh kita, lalu merawat pikiran kita, memberikan yang terbaik kepada diri kita, itu jadi ukuran untuk mengasihi, mencintai orang lain. Ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat, isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika seseorang tahu dengan benar bagaimana ia mengasihi dirinya sendiri, maka dengan standar itu ia akan mengasihi orang lain. Ketika kita sadar bahwa mengasihi diri sendiri itu tidak mungkin akan menyakiti tubuh kita, merusak tubuh kita sendiri, maka hal yang sama itulah juga yang akan dilakukan kepada orang lain. Saudara-saudara, ketika kita tidak suka kepura-puraan dalam tindakan kasih, maka hal yang sama mustahil kita juga lakukan kepada orang lain. Kan kita nggak suka kalau orang lain pura-pura mengasihi kita, lalu diekspos, lalu dipajang fotonya itu di media sosial. Kita kan nggak suka begitu. Ya jangan lakukan itu juga kepada orang lain. Dalam jawaban Yesus terhadap pertanyaan jebakan kaum elit Yahudi ini, kasih kepada sesama ini nilainya sama. Sama dengan mengasihi Allah. Memang ada kata sepertinya, tetapi itu sama. Ini diungkapkan dengan perkataan Yesus sendiri. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus tidak menyebut hukum yang lebih rendah. Ia mengatakan kalimatnya yang sama dengan itu. Artinya Anda mengasihi sesama, nilainya sama dengan Anda mengasihi Allah. Ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Sebab mustahil orang mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya. Itu ditegaskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Mana mungkin Anda mengatakan saya mengasihi Allah, tetapi kita membenci sesama, membenci saudara. Mana mungkin kita beribadah di sini, aku mengasihi Allah, maka aku beribadah di sini di gereja. Tapi pulang ke rumah yang terjadi apa? Berbeda sekali dengan situasi di sini. Gampang marah, gampang tersinggung. Lalu perilaku hidup kita egois dan seterusnya.
Jadi mengasihi sesama itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Karena manusia yang ada, yang Tuhan tempatkan di sekitar kita adalah ciptaan Allah yang segambar dengan Dia. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yesus dapat kita pahami bahwa mengasihi Allah dan mengasihi manusia ini merupakan satu hukum yang tidak bisa dipisahkan, dilepaskan. Lalu, kalau kita mengatakan mengasihi Allah, saya mengasihi Allah dengan melayani Dia, maka bagaimana caranya kalau tidak melalui sesama? Dapatkah kita melayani Allah yang tidak kelihatan itu? Dapatkah kita melayani Allah kelihatan begitu ya? Saya pendeta, pendeta Nanang melayani Tuhan. Di mana Tuhannya? Mau tidak mau melalui saudara, melalui sesama. Maka tidak salah kalau Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan orang yang paling hina dalam Matius 25 itu. Barang siapa melakukan segala sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kan begitu. Barang siapa mengasihi Allah, lalu melakukannya terhadap sesama, ia sedang mengasihi Allah. Betul-betul nyata, kelihatan konkret itu. Jadi bila seseorang mengatakan mengasihi Allah, namun kenyataannya tidak diwujudkan dengan mengasihi sesama yang dikasihi Allah, maka kasih kepada Allah itu menjadi kasih yang cacat. Kasih yang sempal, yang tidak utuh. Kita hanya mungkin layak disebut dengan orang-orang yang munafik. Sebaliknya, jika kita mengasihi sesama sedemikian rupa, tidak dilandasi dengan kasih kepada Allah, maka pondasi itu lemah. Apa maksudnya? Pondasi kita mengasihi Allah itu adalah sesuatu yang dapat kita terjemahkan dalam hidup kita untuk mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi sesama, tidak punya landasan seperti kasih Allah di dalam Yesus Kristus, maka kasih itu sangat rapuh. Saya mengasihi orang, melakukan untuk memberdayakan orang itu. Tapi suatu saat orang itu kan bisa nyebelin. Bisa bertindak, berkata yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Kalau kasih itu tidak dilandasi kepada kasih Allah di dalam Kristus, kita akan mudah berubah. Buat apa mengasihi dia? Kalau dia justru menjelekkan aku. Buat apa mengasihi istriku? Kalau istriku itu juga tidak mengasihi aku. Buat apa mengasihi suamiku? Kalau ia nggak ada perhatian sama sekali. Kasih itu akan stuck, berhenti. Tapi kalau kasih itu dilandasi dengan kasih Kristus. Ini adalah kasih yang walaupun kamu begini begitu. Meskipun kamu tidak setia dan seterusnya. Aku tetap memanggil engkau. Aku tetap mengasihi, mencintaimu. Inilah kasih yang kokoh. Maka dua pondasi ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itulah yang kata Tuhan Yesus. Ini adalah hukum yang utama, yang pertama, dan hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Kasih itu tidak butuh untuk sekedar diucapkan saja, tapi dilakukan dalam hidup keseharian kita. Biarlah kasih ini menjadi tanda, ciri Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah. Maka hiduplah saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita mengasihi orang lain dengan kasih yang benar. Ukurannya kasih kepada diri sendiri, tetapi yang benar. Kasih yang merawat, menjaga, kasih yang melindungi dan seterusnya, yang memerlukan kebenaran dan keadilan. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita, menguatkan kita untuk terus melakukan hukum kasih ini. Amin.